Perdebatan soal hukum perayaan Maulid tiap tahun mengemuka. Kali ini saya tidak dalam posisi pro atau kontra terhadap perayaan Maulid ya. Namun saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk melihat lebih jauh lanskap dakwah di bumi Indonesia, yakni di bumi Nusantara ini, hingga terjadi perbedaan pendapat terhadap perayaan Maulid ini. Jika kita mengacu pada teori Mekah, yaitu teori kedatangan Islam ke Indonesia, maka kita akan dapati bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 ya. Karena menurut catatan sejarah, misalnya sumber dari naskah Cina kuno, yaitu ada catatan bahwa ada sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pantai barat Sumatera sekitar tahun 625 Masehi. Setelah itu dakwah di Nusantara menyebar hingga ke Pulau Jawa, terutama kita kenal yakni tokohnya Wali Songo dan juga dai-dai yang lain semasanya. Generasi awal ini akhirnya berhasil mengislamkan Nusantara, khususnya Jawa. Runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15 dan berdirinya Kesultanan Demak ini menandai awal mula pemerintahan Islam di bumi Nusantara. Jadi kalau kita perhatikan, awalnya Islam masuk ke abad ke-7 sampai abad ke-15 sampai berdirinya kerajaan Demak, ini adalah success story yang kemudian success story ini dilestarikan oleh generasi-generasi penerusnya hingga zaman kemerdekaan dan sampai sekarang. Sebagai sebuah metode, dakwah generasi awal tersebut tidak diragukan lagi, telah mengubah lanskap sosial budaya Nusantara dengan cara-cara dakwah yang damai, harmoni dengan penduduk, ya, harmoni dengan adat istiadat masyarakat lokal, hingga dakwahnya itu berterima secara sosial dan budaya beratus-ratus tahun lamanya. Kita kenal bahwa Wali Songo itu tidak antipati terhadap adat istiadat budaya masyarakat setempat. Tetapi mereka justru menjadikan adat dan istiadat itu sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Ulama di Nusantara pada zaman dulu itu telah berijtihad ya, memilah dan memilih mana adat dan budaya yang bisa diterima, mana adat budaya yang harus ditolak karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Waktu itu, Wali Songo menerima seperti alat musik gamelan, kemudian seni karawitan, seni mocopat, termasuk di dalamnya tembang dolanan, dan lain sebagainya itu sebagai sarana untuk berdakwah juga. Jadi, meskipun budaya itu tadinya bercorak Hindu-Buddha, tetapi oleh Wali Songo itu kemudian dimodifikasi, ya, diharmonisasikan dengan nilai-nilai Islam, bukan ditolak. Jadi kalau kita lihat, ini Wali Songo dan dai-dai sezamannya itu punya semacam assessment tool ya. Jadi perangkat assessment untuk merumuskan mana saja unsur adat, unsur budaya yang tidak sesuai dengan Islam, mana saja yang sesuai dengan nilai Islam. Nah, pemahaman seperti ini dengan assessment tool tadi itu juga diadopsi oleh organisasi yang kemudian berdiri di Indonesia, baik NU, baik Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Khusus untuk Maulid atau perayaan Maulid, tentu organisasi terbesar umat Islam yang telah membersamai umat Islam dari sebelum kemerdekaan sampai sekarang era modern ini, bagi keduanya adat istiadat termasuk perayaan Maulid itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Lebih-lebih bahwa segala macam adat istiadat dan perayaan Maulid itu tadi, itu setelah melalui jalan panjang islah oleh Wali Songo dan generasi ulama sezamannya. Jika kita lihat sejarah seabad perhelatan muktamar oleh para alim ulama Nusantara, ya, adanya Munas, Halaqah Ulama, adanya Tarjih, dan lain sebagainya itu, semuanya tidak ada yang menyimpulkan penolakan ulama Indonesia terhadap seni, adat, budaya, termasuk juga musik. Sepanjang memang unsur-unsur budaya tadi memang sudah diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Ini adalah pendapat para ulama secara mayoritas yang muktabar di Indonesia sebagai hasil ijtihad berabad lamanya mereka berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Karena itu wajar jika perayaan Maulid itu masuk ke dalam hari libur nasional. Artinya apa? Artinya pemerintah menyadari pentingnya perayaan Maulid
dan melegitimasi bahwa ini adalah yang sah, bukan sesuatu yang bid'ah ataupun haram. Jadi perayaan Maulid baik di NU, baik di sekolah-sekolah Muhammadiyah memang tiap tahun diadakan, dirayakan ya. Saya juga masih ingat waktu SD itu perayaan Maulid Nabi itu pasti ada. Waktu zaman saya kecil pun, waktu sekolah di Muhammadiyah, di SD Muhammadiyah, itu perayaan Maulidan ya, namanya Muludan. Itu kita disuruh bawa makanan, kemudian ada yang berceramah. Juga termasuk perayaan Isra Mi'raj ya, namanya Rajaban. Kita juga merayakan itu, ada yang ceramah, ada yang kita bawa makanan, kemudian dibagikan. Ini adalah budaya yang sudah biasa di Indonesia. Kemudian datang gelombang baru, dakwah Islam, yang muncul tahun 90-an. Gelombang baru ini mengusung purifikasi Islam melalui tagline dakwah tauhid ya, atau dakwah sunnah. Kemudian mainstream dakwah ini begitu masif berdakwah melalui media sosial, ya, dari Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya itu. Dan mereka fokus di dalam dakwah media ini karena memang dapat support dari negara tertentu. Ya. Namun sebagai sebuah gerakan dakwah, kita harus mengakui bahwa gerakan ini mampu meyakinkan dan mengisi kekosongan dakwah di kalangan kaum perkotaan. Yang memang waktu itu penuh dengan kehidupan hedonis ya, yang penuh dengan kehidupan foya-foya secara umum. Dan mampu membuat masyarakat kota yang hedonistik ini menjadi lebih alim ya, lebih religius. Karena itu nanti muncul istilah yaitu kaum hijrah ya. Mereka yang totalitas dalam mengubah gaya hidupnya menjadi lebih religius. Nah, sekarang ini masalahnya ya, tadi saya bilang ada success story dakwah di Nusantara oleh Wali Songo dan penerusnya. Kemudian ada gelombang baru, ada mainstream baru yang masuk. Masalahnya adalah terjadi benturan antara dua gelombang ini. Yakni saat gelombang baru itu tidak mau mempertimbangkan sejarah dakwah Indonesia dan success story-nya itu dalam kajian dan ceramah-ceramah mereka. Yang ada, mereka selalu merujuk kepada fatwa ulama-ulama dari negara Arab Saudi. Yang tentu berbeda konteks adat istiadat dan budayanya dari bumi Indonesia ini. Jadi seolah lembar sejarah dakwah Nusantara yang berabad-abad lamanya itu dengan segala macam success story-nya itu ingin mereka gulung begitu saja dan jadilah lembaran baru dengan purifikasi pemurnian akidah yang baru. Dan gelombang baru ini masalahnya ya memarketisasi atau membranding dakwahnya itu dengan dakwah sunnah, kemudian dakwah tauhid, dan secara ekstrim dikotomikan dengan mainstream ataupun gelombang yang sebelumnya ada. Jadi seolah mereka memposisikan masyarakat Indonesia dengan segala adat istiadatnya yang sudah diislah oleh Wali Songo dan generasi awal itu sebagai masyarakat dengan adat istiadat dan budaya yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan subhat dan lain sebagainya itu. Padahal sejak zaman Wali Songo kemudian diteruskan oleh generasi modern, Muhammadiyah dan NU, mereka ya tiap hari mendampingi umat Islam di Indonesia untuk senantiasa mengaji tauhid, memurnikan akidah, ya, berakhlak yang baik, dan lain sebagainya. Jadi ormas-ormas di Indonesia itu tiap hari ya mendidik dan merawat masyarakat Muslim Indonesia agar berakidah yang lurus. Tidak hanya dakwah gelombang baru ini yang mengajarkan akidah yang lurus. Nah, lebih masalah lagi saat gelombang baru ini di antara ustadznya ada yang bilang bahwa Wali Songo itu fiktif, tidak ada itu. Ini juga masalah. Tentu akan timbul pertentangan dari dakwah yang sebelumnya ada. Ini bermasalah karena ingin mendekonstruksi keberadaan dakwah dan metodologi yang sudah berabad-abad lamanya digunakan di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan di awal ya, saya tidak pro atau kontra terhadap perayaan Maulid dalam artian itu saya menghormati keduanya, baik yang merayakan maupun tidak merayakan. Sepanjang keduanya punya dalil yang kuat untuk berargumen. Yang jadi masalah yang saya soroti adalah saat semua pendapat gelombang baru ini ya, mainstream baru ini di-branding, dimarketisasi, kemudian dikemas dengan tagline
secara dikotomis, yaitu pendapat salaf dan bukan salaf, pendapat sunnah dan bukan sunnah, ya kan? Kemudian seolah-olah memframing bahwa selain pendapat mereka itu ya bukan pendapat salaf, selain pendapat mereka itu bukan pendapat sunnah. Nah, ini masalahnya. Karena kenyataannya pendapat mereka adalah pendapat dari ulama-ulama di negara tertentu saja, dalam hal ini adalah negara Arab Saudi. Dengan branding tersebut, jadi mendikotomisasi antara pendapat salaf dan pendapat non-salaf bagi orang selain mereka, itu akan menjadikan umat Islam di Indonesia terbodohi. Akibatnya, hal ini akan membodohi umat Islam yang awam secara fikih ya, hingga menimbulkan sikap fanatisme beragama. Jadi dilawankan, didikotomisasikan antara dakwah salaf dengan dakwah bid'ah, ustadz sunnah dengan ustadz bid'ah, masjid sunnah, masjid bid'ah, dan sebagainya itu. Padahal istilah salaf, istilah sunnah, istilah tauhid itu adalah istilah-istilah generik yang punya umat Islam secara umum, tidak bisa diklaim atau dianeksasi oleh kelompok tertentu. Nah, terakhir, jadi kesimpulannya sebenarnya perayaan Maulid Nabi itu ada perbedaan pendapat memang, terutama antara dua gelombang besar tadi itu, gelombang-gelombang awal dan gelombang yang baru ini. Tetapi kalau jika kita mengacu pada kesimpulan bahwa perselisihan itu harus diserahkan kepada ulil amri, nah ulil amri Indonesia, yaitu pemerintah Indonesia sendiri, itu menjadikan perayaan hari Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad itu sebagai hari libur nasional. Artinya ulil amri kita secara resmi mengakui bahwa perayaan Maulid itu adalah legitimate untuk negara Indonesia. Nah, kemudian mereka yang menolak dan meyakini ini adalah bid'ah, saya juga bingung sebenarnya mereka ulil amrinya di mana? Jangan-jangan punya ulil amri di negara yang lain.